Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura ya. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke teman-teman, ini aktivitas saya di pagi hari. Jadi tadi tuh saya sudah belanja di warung. Dan saya itu belum food prep ya teman-teman karena belum sempat ke pasar. Nah, kali ini saya mau masak satu menu aja ya. Dan sebelum masak saya mau masukin dulu kayak piring-piring yang sudah ditiriskan itu sudah kering ya. Jadi saya simpan di lacinya masing-masing. Oh ya, gimana nih kabarnya di daerah teman-teman semua? Sudah musim hujan ya pasti tentunya ya. Semoga tidak banjir ya. Kalau banjir, waduh, kayaknya kasihan banget beberesnya itu yang bikin capek ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan banjirnya itu banjir lumpur. Kadang-kadang kalau lihat berita itu suka sedih gitu ya. Kebayang kalau misalkan rumah kita tuh kebanjiran. Apalagi kalau punya anak kecil pasti repot banget dan yang tentunya tuh rawan dengan penyakit kulit atau kayak diare gitu ya teman-teman ya. Ya aku doain deh moga-moga semoga semoga teman-teman semua senantiasa sehat, diberikan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun hujan semoga mendapatkan hujan yang bermanfaat ya teman-teman. Karena sejatinya kita sebagai manusia itu hanya mengikuti takdirnya ya. Jadi kalau misalkan kita dikasih hujan ya alhamdulillah disyukuri dan kita berdoa semoga mendapatkan hujan bermanfaat. Terus kalaupun misalkan musim panas ya semoga bisa membawa manfaat ya. Karena kalau misalkan kayak petani gitu mereka membutuhkan musim panas ya teman-teman karena bisa menjemur padi gitu kan. Makanya Allah memberikan dua musim ya, musim hujan dan musim panas. Semoga kalau musim panas tidak terjadi kemarau panjang gitu ya. Dan semoga kalaupun hujan diberikan hujan yang bermanfaat ya teman-teman. Karena kita memang kan nggak boleh ya, nggak boleh mendikte Allah gitu. Dan seperti kalau misalkan kita berdoa kan kadang-kadang kita kayak maksa gitu ya kalau berdoa. Padahal sebenarnya kalau kita tuh berdoa itu hanya memohon ya, memuji kebesaran namanya gitu kan ya. Kayak contohnya kalau misalkan kita aja deh manusia gitu ya. Pada dasarnya semua manusia itu suka dipuji ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita dibaik-baiki sama orang, dipuji, kita kan bakalan seneng gitu ya contohnya. Nah sama dengan Allah, kalau misalkan kita memuji kebesaran namanya, Allah bakalan seneng dan sayang sama kita, kayak gitu logikanya begitu teman-teman. Dan mari kita sama-sama mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah ya. Semoga musibah ini segera berlalu ya teman-teman, dan yang diberikan musibah diberikan ketabahan, terus kekuatan gitu ya. Pokoknya kita tuh bersyukur banget ya kalau ngelihat kayak gitu kita masih bisa tidur enak di rumah, bisa makan kenyang ya walaupun menunya tuh apa gitu. Yang penting tuh kita tuh udah nggak bingung lah ya, nggak seperti teman-teman kita yang kena musibah mereka harus cari tempat berteduh, cari tempat mengungsi kayak gitu loh. Nah makanya Allah memberikan ujian sebenarnya tuh kita bisa berkaca dari mereka ya teman-teman. Kita harus banyak-banyak bersyukur gitulah intinya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, saya banyak bicara kali ini. Memang paling tidak setiap hari kita harus banyak bersyukur. Jadi kadang-kadang saya tuh bikin jurnal gitu ya, nulis apa sih yang kesalahan saya hari ini yang saya lakukan. Itu kadang-kadang saya tulis gitu loh. Terus misalkan oh ini yang kira-kira saya tuh membuat kesalahan, misalkan omongan saya menyakitin atau perbuatan saya menyakitin. Nah, di situ tuh saya coret kayak gitu, teman-teman. Paling tidak saya belajar jangan mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu. Terus saya tulis tuh
rasa syukur saya apa sih hari ini. Misalkan hari ini saya mendapatkan rezeki dari Allah, dalam berupa apa gitu ya, berupa teman-teman yang main ke rumah, datang, dikunjungi saudara, atau punya teman-teman baru, itu tuh suatu rezeki ya teman-teman. Karena rezeki kan gak hanya dari uang gitu ya. Nah itu semuanya kadang-kadang saya tulis gitu loh. Jadi saya bikin jurnal. Nah makanya saya berusaha menjadi yang lebih baik gitu ya. Karena kan umur kita nggak tahu ya teman-teman. Kadang-kadang orang yang sehat tiba-tiba nggak ada kayak gitu kan. Nah kalau kita tidak membuat jurnal tentang diri kita gitu ya, kita koreksi diri ya. Kapan lagi kita mau bertobat kan? Kapan lagi kita mau memohon ampun kayak gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, jadi kali ini saya mau masak satu menu aja, dan ini saya lagi mau bikin tongseng ayam aja ya teman-teman. Untuk bumbunya itu kunyit, kemiri, jahe, bawang merah, bawang putih, terus cabai merah, ketumbar, lada teman-teman. Nanti bumbu aromatiknya itu lengkuas, daun salam, sama serai. Oke, tadi itu kunyit, jahe, sama kemirinya saya sangrai dulu supaya baunya itu tidak apa ya, tidak getir gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman males gitu ya, misalkan nggak mau mau langsung saya blender aja nggak masalah gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman, kemarin blender saya kan rusak ya, dan ini saya alhamdulillah ada rezeki beli chopper yang murah meriah aja, dan alhamdulillah ini pertama kalinya saya pakai dan hasilnya lumayan halus ya. Saya seneng banget karena nggak pakai mahal nih teman-teman belinya gitu ya. Terus praktis, bisa langsung diambil gitu. Pokoknya alhamdulillah banget, saya seneng banget punya chopper seperti ini ya, walaupun murah meriah. Kemarin saya beli pas ada apa namanya, ada promo 12-12 gitu teman-teman, jadi gratis ongkir. Nah nanti kalau misalkan teman-teman pengen samaan kayak saya, link pembeliannya saya cantumkan ya di deskripsi box video. Nah nanti kalau misalkan teman-teman mau masak tongseng kayak saya, resepnya saya tulis ya di dashboard video ini ya. Sebenarnya saya tuh malu ya kalau misalkan mau cantumin resep, karena saya tuh merasa tidak pandai memasak ya teman-teman, cuman bisa doang gitu ya. Tapi alhamdulillah rasanya mirip sih kayak tongseng yang dijual gitu. Saya tuh di sini bukan ini ya, bukan vlog tutorial masak kayak gitu teman-teman. Jadi konten saya adalah konten keseharian ibu rumah tangga, ngapain aja sih gitu. Misalkan dari pagi masak, terus kegiatannya beres-beres rumah, beres-beres tanaman, belanja kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan masaknya kurang oke atau kurang pintar gitu, mohon maaf ya teman-teman, karena di sini saya menunjukkan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga gitu intinya. Nah kalau misalkan di video ini saya menunjukkan saya masak ya, cara masak saya seperti ini ya teman-teman, karena memang kadang-kadang mungkin bagi orang yang pandai memasak cara memasak saya salah gitu ya. Tapi menurut saya yang penting mateng dan rasanya enak, anak-anak dan suami suka, udah beres gitu aja sih. Oke teman-teman, jadi saya bikin tongseng ayam. Ini saya pakai ayam setengah kilo ya teman-teman. Saya beli ayam setengah kilo itu 17.500. Di sini saya minta dipotong kecil-kecil gitu ya. Terus bumbu-bumbunya tadi setelah dihaluskan, ditumis-tumis semua ya. Terus ditambahkan pakai air, terus pakai seasoningnya nih kayak garam, terus pakai kaldu jamur juga. Nah nanti juga pakai gula merah ya. Jadi ceritanya tuh ya teman-teman, kemarin itu pas lagi renovasi dapur kan riuh banget ya, nggak bisa masak. Nah saya tuh ceritanya beli tongseng gitu ya. Nah di situ tuh beli tongseng harganya 37.000 lah ya, 37 40.000 gitu, sedikit banget gitu loh teman-teman. Terus kayak rasanya nggak puas, makanya karena kami bertiga gitu ya, sedikit banget gitu kan ya, maklum ya, wajar namanya orang jualan lauk gitu ya. Nah terus
saya mikir gini, nanti kalau misalkan dapurnya jadi saya kepengen bikin tongseng sendiri gitu. Jadi ya udah sekarang saya bikin tongseng ayam teman-teman, karena saya nggak ke pasar ya, jadi tidak beli kambing. Dan kalau misalkan ayam pasti anak-anak juga suka. Yang penting kata mereka tuh potongan ayamnya kecil-kecil aja bun gitu. Oke teman-teman, ini saya tambahkan pakai santan instan aja ya, karena saya punyanya santan instan. Biasanya saya pakai fiber cream, tapi fiber creamnya lagi habis. Nah, kalau udah mendidih dan matang, tinggal dimasukkan aja sayurannya kayak kol, terus daun bawang, sama cabai rawit merah diiris-iris supaya nanti tuh tongsengnya pedes banget. Dan alhamdulillah ini tuh enak banget teman-teman karena rasanya pedes banget. Nah, supaya lebih meriah warnanya ya dan pastinya lebih enak, saya tambahkan pakai tomat 1 buah aja. Nah, ini kayaknya kuahnya kurang ini ya, kurang berwarna coklat gitu. Jadi saya tambahkan pakai kecap aja teman-teman, supaya warnanya tuh nggak pucat gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai agak coklat gitu dan lebih menarik ya, menggugah selera. Sudah ditambahin kecap. Alhamdulillah teman-teman, masakan saya kali ini cuman tongseng ayam aja sudah matang. Supaya lebih enak saya taburin pakai bawang merah goreng. Alhamdulillah teman-teman, selamat makan nih. Saya langsung makan. Rencana nanti siang tuh saya kepengen pergi ya teman-teman, kepengen cari sesuatu gitu ya ke Mister DIY. Tapi sebelumnya saya mau makan dulu gitu ya. Saya nggak tahu nanti di luar sana mau makan lagi apa enggak gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan saya udah masak banyak, anak-anak suka nggak mau diajak makan. Nggak tahu kenapa ya, anak-anak tuh kayak pengertian gitu loh. Katanya mereka kalau misalkan udah makan beli jajannya minuman aja bun, dia bilang gitu. Tapi kalau misalkan masakannya sudah habis ya terpaksa kami makan di luar gitu aja bun, simple aja ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah atas nikmat rezeki makanan kali ini ya teman-teman. Bismillah, saya makan dulu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya sudah sampai di Mister DIY ya. Jadi Mister DIY ini tepatnya ada di Rita Mall Purwokerto ya. Jadi mall di Purwokerto itu yang terbesar adalah Rita Mall. Posisinya ada di depan alun-alun Purwokerto persis ya. Jadi kelihatan teman-teman kalau misalkan dari Mister DIY di dalamnya itu ngelihat dari jendela kelihatan alun-alunnya tuh indah banget. Terus kelihatan juga Gunung Slametnya teman-teman. Oke, jadi pertama kali saya tuh menuju ke talenan kayu ya. Nggak tahu kenapa saya tuh seneng banget lihat talenan kayu seperti ini. Tapi di sini tuh talenannya berat banget ya teman-teman. Alhamdulillah saya juga sudah punya. Tapi jenisnya itu kayu bambu gitu kalau punya saya. Dan alhamdulillah kalau misalkan talenan kayak saya yang kayu bambu gitu tidak mudah berjamur ya teman-teman. Beda kalau misalkan kayak kayu-kayu pada umumnya gitu kadang-kadang lembab gitu ya. Jadi gampang berjamur. Oke. Dan selanjutnya saya melihat-lihat ada banyak sutil, spatula, terus saringan untuk goreng-goreng gitu ya. Dan di sini nih saya kepengen banget beli ini sebenarnya, tapi menurut saya harganya buat saya kemahalan. Maunya tuh yang murah-murah aja gitu ya teman-teman. Nah itu tuh fungsinya untuk nyaring kalau misalkan kita bikin gorengan gitu loh teman-teman. Jadi itu tempatnya ditaruh di baskom gitu ya di atasnya. Terus gorengannya tinggal diceburin aja di situ. Nanti minyaknya tuh ngalir sendiri ke bawah gitu loh teman-teman. Atau mungkin bisa juga untuk ngukus ya. Kalau saya sih pikirannya itu saringan untuk gorengan gitu ya. Nggak tahu juga mungkin bisa untuk ngukus juga. Oke, di sini juga banyak banget tuh kayak toples-toples ya. Motifnya banyak banget ya dari yang materialnya kaca, mika, plastik gitu ya.
Nah, di sini saya cuma ngeliat-liat aja teman-teman. Terus banyak banget botol minum ya, aneka ragam motifnya, terus bentuknya, ukurannya. Nah, saya tertarik nih lihat yang warna mint kayak gini, kayaknya tuh seger banget ya, fresh gitu ya. Terus ukurannya juga besar. Tapi sekali lagi saya cuman pegang teman-teman karena di rumah juga punya dan saya alihkan fungsinya jadi tempat minyak goreng. Karena saya kalau misalkan naruh minyak goreng di botol kaca takut kesenggol terus tumpah pecah gitu teman-teman. Nah, kalau pakai botol kayak gini kayaknya lebih aman gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah saya punya yang warna senada dengan rak-raknya kayak gitu. Dan ini lucu banget ya teman-teman, ini tuh ada tutupnya kayak gitu tuh ya. Terus ada ukurannya juga kalau misalkan teman-teman yang rajin minum air putih gitu ya, udah tahu misalkan sehari harus minum berapa liter, itu cocok banget. Dan ini saya lihat juga nih ada baskom. Ini baskom atau toples nih sebenarnya. Itu lucu banget tutupnya kayak roti mari ya teman-teman ya. Nah, ini wadah kotak tapi beranak gitu ya. Jadi isinya itu 3 ya teman-teman, ada yang kecil, sedang, terus besar. Itu kayaknya fungsinya untuk serbaguna sih ya, bisa untuk food prep juga, bisa untuk naro perintilan-perintilan. Terus ada gelas set kayak gitu. Nah, saya juga sudah punya tapi gelasnya cuma 4 teman-teman karena memang jarang ada tamu gitu ya. Kalaupun misalkan keluarga kumpul, biasanya saya ini teman-teman kalau misalkan beli apa namanya air mineral yang kemasan kayak gitu. Nah, biasanya kalau banyak banget saudara datang, kita kan suka ngobrol di grup gitu ya. Jadi kayak kakak-kakak saya katanya nggak mau ini deh, nggak mau rempong. Jadi biasanya pakai gelas kertas kayak gitu kalau misalkan ada acara. Jadi sekali pakai gitu teman-teman yang praktis karena memang mereka tahu saya nggak ada gelas banyak gitu. Oke, ini saya senang banget kalau memasuki kawasan ini teman-teman. Jadi ini adalah kawasan perstoragean, kawasan storage gitu. Dan ini keranjang peniris sayurnya sama kayak saya yang di rumah. Dan memang saya belinya di Mister DIY tapi sudah lama. Kemarin-kemarin saya datang ke sini nggak ada tapi ini udah ada lagi. Nah, untuk teman-teman yang di wilayah Purwokerto, barangkali mau ke Mister DIY, ini kayaknya banyak deh barang-barang yang sudah pada datang. Gak tahu kenapa ya teman-teman, saya tuh kalau misalkan jalan-jalan ke tempat kayak begini tuh bawaannya tuh betah gitu ya, walaupun cuma lihat-lihat, pegang-pegang gitu. Apalagi kalau misalkan Mister DIY ini kan barangnya kayak yang di online. Terus kadang-kadang tuh itu loh teman-teman, saya kalau misalkan jalan-jalan di sini suka bingung gitu loh. Ini tuh fungsinya untuk apa? Kayak gitu tuh nggak paham. Karena kalau misalkan saya tahunya barang-barang yang familiar aja yang biasa saya gunakan gitu loh. Nah, sekarang kan banyak banget ya barang-barang kekinian gitu ya dengan berbagai macam model, bentuk, motif kayak gitu tuh. Nah, mungkin saya pemikirannya tuh masih jadul apa ya. Jadi suka nggak paham ini tuh fungsinya untuk apa kayak gitu loh teman-teman. Nah, kayak gini nih teman-teman, sikat pembersih aja banyak banget modelnya, terus materialnya juga macem-macem ya. Apalagi sekarang lagi happening banget atau viral banget barang-barang yang estetik seperti ini, bagus-bagus banget ya teman-teman. Jadi menurut saya tuh kita nggak boleh ngejudge orang atau ngomong orang ngikutin tren atau apa ya biarkan saja ya teman-teman karena mereka mampu membeli dan mungkin mereka butuh gitu ya, biarin aja gitu karena semuanya itu kan masing-masing ya teman-teman. Kalau memang teman-teman bisa menahan untuk tidak mengikuti tren ya itu nggak apa-apa. Kalaupun misalkan orang yang ngikutin tren juga nggak masalah karena itu adalah hak masing-masing ya teman-teman. Sebisa mungkin kita berusaha jangan ngejudge orang lah ya,
biarin aja gitu, kita masing-masing. Oke teman-teman, dan ini banyak banget nih hook-hook. Nah saya biasanya kalau di Mr. DIY biasanya pasti beli hook gitu ya, nggak tahu kenapa kayaknya barang ini tuh penting banget buat saya. Dan ini ada gantungan anduk kalau nggak salah, ini tuh menurut saya bagus ya, tapi saya mikir lagi takutnya nggak kuat menahan beban yang berat gitu. Dan di sini saya juga beli tempat sampah teman-teman karena memang saya butuh. Oke deh teman-teman, kayaknya sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu happy ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.